Hi buddies! Well, if you've never met me before, I am Paul's favorite murder-obsessed friend. I'm very serious, and this is Kai Surya. We're gonna talk about the most serious thing there is in this country, of course. That is counterterrorism. With the chief of the National Agency of Counterterrorism himself, Boy Rafli Amar. Stay tuned, stay with me. After working for 3 decades in the police, Boy Rafli Amar was given a mandate to lead the National Counter-Terrorism Agency, or BNPT, in May 2020. The 3-star general officer has strengthened the de-radicalization program by developing business potentials among former terrorism convicts. Under his leadership, BNPT has also collaborated with several parties to spread counter-narratives about terrorism. Boy recently entered his retirement era in March 2023 and is replaced by Commissioner General Rico Amelza Daniel. Nevertheless, his dedication to Indonesia remains as he continues to provide the best for the country. Selamat datang. Selamat pagi. Selamat datang. Pak Boy, terima kasih sudah menerima Sama-sama. tim Body Talk untuk berbincang hari ini. Terima kasih sudah mampir. Yuk, masuk. Mari Pak. Terima kasih sudah welcoming, sudah menerima kami hari ini, dan tentunya sebagai seorang Pak Boy Rafli, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa Pak Boy ini asli Minang ya Pak ya. Kalau sampai sekarang sudah sampai di Jakarta, masih ada nggak tradisi-tradisi Minang mungkin di bulan Ramadan ini yang masih dijalankan sama keluarga Pak Boy? Ya, kita memang lahirnya di Jakarta. Orang tua memang asal dari Sumatera Barat. Tradisi-tradisi yang ada itu paling kumpul keluarganya saja. Kadang-kadang ya, tidak selalu. Ya, seperti rendang ada. Terus itik lada hijau. Itik lada hijau. Iya, kadang-kadang tapi. Kadang-kadang. Jadi tidak selalu harus makan ada itu. Iya. Tapi kalau ada berarti komplit gitu rasanya ya? Iya, mencoba pengen makanan dari khas sana ya. Terus kerupuk apa? Kerupuk kulit itu. Ya, kerupuk kulit pasti Ya. ada. Nah, berbicara tentang Papua tadi Pak, saya dengar Bapak baru saja pulang dari Papua. Boleh mungkin Bapak memberikan kita update saat ini situasinya di Papua seperti apa? Situasi kalau Papua pada umumnya baik-baik saja. Kebetulan yang baru saja saya ke sana bertepatan juga dengan kunjungan Bapak Presiden. Kantor kami juga menyelenggarakan berbagai kegiatan ya. Antara lain program Warung NKRI, kemudian juga rapat koordinasi di antara aparat penegak hukum untuk kita sosialisasikan berkaitan dengan undang-undang terorisme. Jadi pada umumnya bagus, baik, kondusif, dan memang ada informasi di titik-titik tertentu di kawasan wilayah ketinggian atau pegunungan itu memang ada gangguan keamanan ya. Nah, Pak kalau boleh tanya, sejak 2021 ini kan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam kan mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata Papua atau KKB Papua ini serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya yang mendukung gerakan mereka tersebut sebagai teroris, bukan lagi sebagai separatis. Kalau bisa Bapak menjelaskan menurut Bapak nih, seberapa efektif pengkategorian KKB sebagai teroris terkait pemberantasannya? Jadi separatis teroris itu tidak terpisahkan, karena ini kaitan dengan motifnya. Iya. Karena di dalam hukum terorisme itu ada 3 motif yang bisa kita lihat dari tindakan perilaku perorangan atau kelompok ya. Pertama motif ideologi, motif politik, dan motif gangguan keamanan. Nah, yang kaitan KKB ini mereka umumnya sudah memenuhi unsur itu. Karena pertama mereka dari sisi ideologi berkeyakinan bahwa mereka punya pendirian sendiri dan tidak ingin menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang punya ideologi Pancasila. Yang kedua, dari sisi motif politik, yang mereka ingin mendirikan negara sendiri, terpisah dari Republik Indonesia. Yang ketiga, gangguan keamanan banyak sekali.
gangguan-gangguan yang sudah dilakukan oleh mereka. Kalau dirubah, maka bisa menggunakan hukum terorisme. Indonesia sudah punya hukum terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Yang kedua, dia hukum terorisme ini bisa juga diterapkan program-program bidang pencegahan. Terhadap siapa? Terhadap yang lainnya. Karena KKB-nya sendiri pasti mengajak orang-orang Papua untuk gabung sama mereka. Mendukung perbuatan mereka. Berarti 2021 itu satu momen yang luar biasa sekali di mana Indonesia menetapkan bahwa kategorinya sudah berubah menjadi terorisme. Dengan perubahan kategori tersebut terjadilah banyak sekali instrumen hukum yang dapat bisa dioperasionalkan. Kalau dari BNPT sendiri melakukan kegiatan apa saja in terms of handling ke KKB di Papua? Nah, di dalam undang-undang terorisme itu bukan hanya menangkap atau mungkin menggunakan senjata api, ya. Tetapi ada program-program yang sifatnya pendekatan lunak atau soft approach, yang dalam programnya itu mencegah masyarakat untuk tidak menjadi supporter mereka. Nah, ini yang baru saya mau tanyakan nih. Bapak pernah membuat sebuah pernyataan bahwa ada anggota partai politik yang terafiliasi dengan terorisme. Nah, kalau menurut pandangan Bapak, sejauh mana keterlibatannya dan apa yang bisa diantisipasi oleh BNPT? Dan ini salah satu perubahan strategi saja dari kelompok-kelompok jaringan teroris, ya. Yang dulu dari perjuangan istilahnya menggunakan peluru, saat ini menggunakan kotak suara. Dari ballot ke ballot. Jadi itu adalah strateginya saja. Ingin masuk dalam sebuah sistem politik yang hasil dari beberapa profiling kita terhadap para pengurus itu ada indikasi keterkaitan dengan pemahaman ideologi terorisme. Nah, ini tentu harus menjadi sebuah kewaspadaan bagi masyarakat. Kita bukan untuk memojokkan pihak-pihak tertentu, tapi ingin membuat masyarakat tidak salah bergabung dalam sebuah partai politik atau menentukan pilihan politik yang platform politiknya diragukan. Kalau kami di Body Talk itu selalu punya satu sesi di mana katanya kita akan memperlihatkan sebuah foto ke Bapak, and you gonna tell us satu atau dua kata tentang foto yang Bapak lihat. Oke. Nih, saya mendekat sedikit ke Bapak. Foto yang mana itu? Izin, mohon maaf. Foto saya atau foto orang? Kita lihat nih, ini sudah disiapkan oleh tim. Kalau menurut Bapak, foto yang pertama? Umar Patek. Umar Patek. Satu dua kata menurut Bapak. Dia sudah menjadi orang baik hari ini. Dia sudah menjadi orang baik. Proses deradikalisasi Umar Patek berapa lama, Pak? 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. Jadi semenjak dia di pidana dan di penjara, dia sudah dilakukan terus-menerus. Dan kita yakin dengan proses face to face yang dilaksanakan tim Derat kita yakin bahwa mereka yang bersangkutan akan menjadi orang baik. Amin. Kalau saya punya satu foto lagi. Kalau foto yang ini menurut Bapak bagaimana? Ya, itu istri. Benar nggak sih Pak katanya, kalau misalnya jenderal meninggalkan seorang istri bertugas, istri akan selalu mencari? Iya. Di mana, sedang apa. Ya mungkin istri pengen kepastian nih. Iya. Dalam keadaan baik, sehat atau gimana. Kita positive thinking. Berarti lebih bagus dicari daripada nggak dicari kan. Kalau nggak dicariin lebih parah lagi. Waduh, dicuekin malah kita jadi nggak enak. Betul. Oke. Ini ada satu lagi. Oh iya. Sangat famous. Iya, Sidul, anak Jakarta. Betul. Jadi Pak Boy Rafli Amar adalah cicit dari Aman Datuk Kumajo Indo yang menulis novel ini, yang akhirnya menjadi serial yang sangat populer di tahun 90-an. Ada mungkin sesuatu yang bisa Bapak ceritakan tentang
ya tentang di keluarga masih sering disebutkah atau Ya, apa bagaimana? jadi ini salah satu karya dari kakek kami ya. Dari sekitar hampir 40-an karyanya. Karena beliau almarhum itu dulu bekerja di Balai Pustaka di Jakarta. Ketika Balai Pustaka masih menjadi perusahaan dari Belanda ya. Dan kemudian tahun 1920 memulai karirnya di sana. Sidul Anak Betawi ini adalah bagian dari produk menggambarkan pembangunan karakter anak-anak di masa itu. Saya masih ada pertanyaan mengenai beberapa hal yang tiba-tiba kepikiran ya Pak ya. Mungkin sedikit serius kembali, tetapi masih di dalam topik spesialisasinya Bapak, tentunya terorisme. Jadi kan 5 tahun belakang ini banyak sekali perempuan sekarang yang menjadi pelaku terorisme. Fenomena ini tuh menandakan apa, Pak? Adakah perubahan pola atau mungkin bagaimana sekarang perempuan juga diterlibatkan tidak mungkin hanya behind the scenes tapi menjadi pelaku langsungnya? Fenomena ini sebenarnya mendudukan perempuan sebagai korban dari sebuah peristiwa radikalisasi, sehingga bahkan terjebak dalam perbuatan terorisme. Bahkan termasuk juga anak. Jadi perempuan dan anak itu adalah bagian dari korban yang tanpa sadar dia terbawa. Dan banyak hari ini juga dimanfaatkan itu menjadi pelaku-pelaku serangan teror ya. Karena dianggap perempuan bisa mengcover ya, dengan penampilan yang feminim, kemudian orang tidak curiga, tapi ternyata dia adalah eksekutor terorisme. Itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok jaringan teror global, bukan hanya di Indonesia yang pernah kita lihat ya. Jadi dimanfaatkan oleh yang laki-lakinya yang sudah lebih dahulu dan kemudian membawa pihak keluarganya. Dan bahkan kalau dia belum berkeluarga, dia merekrut perempuan untuk jadi istrinya, untuk menjadi pendukungnya, agar dalam misi-misinya itu bisa lebih berhasil. Hari ini sebagai info ya, lebih dari 300 perempuan dan anak-anak Indonesia yang terjebak di Syria, di kamp-kamp pengungsian yang mereka menjadi korban dari propaganda ISIS. Kebanyakan mereka hari ini menderita di sana. Berdasarkan informasi yang kita terima, sebagian besar mereka menyesali, dan tentunya ini merugikan kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam konteks perlindungan kepada warga negara, tentunya kita harus nanti akan menjalankan beberapa program sesuai arahan dari Bapak Presiden. Untuk mencairkan suasana, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, Bapak mau berpantun? Ada satu Ayo. pantun ya. Saya tunggu. Boleh dibaca ya? Boleh dong. Pahlawan hebat, sangat perkasa, ya. Jiwanya setia membela bangsa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Cakep. Semoga Indonesia aman dan sentosa. Amin, keren, cakep. Kalau gitu sekarang giliran saya ya. Oh, ya. Dendang Melayu penuh arti, merdu irama, petikan kecapi. Hey buddies, kami di sini sudah bersama Boy Rafli yang akan membahas terorisme dan deradikalisasi untuk masa depan negeri. So stay tuned with us on Buddy Talk for the next segment. Hey buddies, welcome back to Buddy Talk right here on C Today. So today, on behalf of Paul Paleli, my dearest friend who could make it, I am still here in the second segment with the head of the Indonesian National Counterterrorism Agency head, Pak Boy Rafli Amar. Pak, thank you so much udah menerima kita tadi di rumah sebelum Bapak berangkat kantor. Sekarang kita berada di mana nih di kantor? Sudah di kantor kita ya? Iya. Ini kafe toleransi. Kafe toleransi. Kafe toleransi ini apa Pak? Ini bener, ini sepertinya beneran ada mesin kopinya Ya, atau? ini memang sebenarnya kafe benar. Kenapa namanya kafe toleransi? Untuk kontra narasi.
Kontra narasi. Karena dalam melawan ideologi terorisme itu yang intoleran, radikal, maka kafe toleransi itu adalah sebagai kayak semacam tagline ya untuk melawan narasi-narasi yang intoleran. Pak, mau nanya, Bapak itu kan sebelum menjadi Kepala BNPT dikenal sebagai Ketua Polri yang berkecimpung di bidang humas. Jadi pengalaman Bapak itu di bidang humas, kalau saya lihat, tertranslate atau berguna menjadi untuk posisi Bapak sekarang bisa membantu seperti apa? Terutama dalam komunikasi publik, karena melawan, kita istilahkan virus ya, virus intoleran, radikal, terorisme itu tidak lepas dari komunikasi kita kepada masyarakat. Karena kan masyarakat ini yang kita khawatirkan menjadi korban propaganda, karena jaringan teroris itu selalu melakukan propaganda. Nah, dengan komunikasi kita dengan masyarakat diharapkan bisa menjadi jalan mitigasi agar paham-paham berbasis kekerasan ekstrim itu tidak menjadi yang diminati oleh masyarakat. Kita harus kontra, kita bangun sebuah pemahaman bahwa janganlah pilih dari paham-paham seperti itu, dampaknya seperti apa. Jadi kita harus berikan semacam penyadaran ya kepada publik ya. Usaha deradikalisasi di Indonesia itu 90% bisa dibilang berhasil. Tetapi ada 10% ini nih. Kira-kira untuk yang 10% ini apa nih yang terjadi, Pak? Mereka menjalankan program ini dengan baik dan juga diakhiri dengan semacam ikrar ya. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka pada umumnya dinyatakan sebagai kelompok hijau. Siapa yang kelompok kuning dan merah? Yang tidak kooperatif selama dalam program deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Itulah estimasi yang pernah kami sampaikan itu sekitar 8-10%. Di antara mereka itu bahkan menolak. Karena kan kita bisa bayangkan, ini adalah kejahatan extraordinary yang dilakukan berdasarkan adanya sebuah keyakinan tertentu yang dia pahami. Dan kemudian dia rela untuk bahkan mati melakukan aksi-aksi yang terkait yang dia yakini itu. Jadi merubah alam pikiran mereka memang tidak seperti membalikan telapak tangan. Ada tantangan yang dihadapi, terutama karena berbeda keyakinan antara aparat dengan mereka. Mereka yang masih tetap pada pendiriannya akan melakukan penolakan terhadap apa yang kita siapkan ya. Itu realita yang terjadi. Maka kita harus juga memonitor lanjutan apa mereka yang mereka lakukan. Jadi upaya melakukan monitoring lanjutan itu sebagaimana mirip seperti suspek, tapi dia bukan tersangka lagi. Kita harus seksama lah memperhatikan dia. Tadi Bapak juga sempat menyinggung proses deradikalisasi itu kan ada unsur psikologisnya, dan ternyata kan banyak sekali pasti stakeholder yang bekerja sama dengan BNPT dalam proses tersebut. Bapak mungkin bisa menyebutkan supaya kita semua nih mengetahui siapa saja yang berkecimpung di situ, karena pasti ada ahli-ahli psikolog di situ, dan yang pasti juga harus tokoh agama mungkin. Biasanya stakeholder yang bekerja sama dengan BNPT dalam proses deradikalisasi dalam instansinya itu siapa saja? Pertama dari unsur lembaga pemasyarakatan sendiri. Karena di sana ada pamong istilahnya di dalam lembaga masyarakat. Kedua, para expert yang kita undang. Misalkan ahli agama, biasanya kita meminta rujukan dari Kementerian Agama. Psikologi, nah, ahli psikolognya yang selama ini banyak kita kerjasamakan dari Fakultas Psikologi UI, termasuk yang melakukan penelitian terhadap sejumlah narapidana, di mana nanti mereka akan menawarkan program-program yang harus kita lakukan. Jadi semacam konsultan yang dalam penerapannya nanti kita kerjakan sama-sama. Bagaimana pendekatan yang terbaik terhadap mereka. Karena ini kan untuk membangkitkan motivasi baiknya ya. Jadi jangan sampai nanti
yang ada dalam alam pikiran itu adalah motivasi buruknya. Nah, ini yang kita libatkan dengan UI. Demikian juga tentunya kaitan masalah wawasan kebangsaan. Misalkan penceramah berkaitan dengan ideologi Pancasila, dengan BPIP, seperti itu, untuk ikut dalam mengisi ceramah-ceramah yang kita siapkan untuk mereka. Dan bahkan diantaranya juga tidak bersifat kolektif, tetapi semacam konseling orang per orang. Itu yang kita kerjakan, dan itu nanti kita lihat, kita evaluasi. Bagaimana status dia, bagaimana responnya dia. Dari Bapak untuk anak muda yang sekarang sedang melihat acara hari ini, ada pesankah mungkin bagaimana caranya agar tidak mudah terpengaruh terhadap pemahaman-pemahaman radikal? Caranya nggak begitu sulit ya. Kalau ada pemahaman narasi yang mengarah kepada intoleransi, itu berarti bukan kepribadian kita, maksudnya sih. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang menawarkan jalan kekerasan dalam pencapaian tujuan, itu bukan role model buat bangsa kita. Karena bangsa kita ini bangsa yang begitu hebat, nilai-nilai yang dijadikan rujukan, nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau ada hal-hal yang mengarah ke sana, nggak usah ikuti itu. Lalu kemana ngikutnya? Kepada hal yang moderat, kepada mengedepankan perdamaian, semangat persatuan, semangat musyawarah, semangat untuk membangun keimanan, ketakwaan. Jadi kalau anak-anak muda kita bingung, ya lihat aja, ini mengarah kebaikan atau keburukan. Nilai-nilai itu kan bisa diukur dengan nilai-nilai agama. Dan kadang-kadang juga di antara pengalaman yang kita jumpai, banyak di antara mereka juga menjual narasi agama ya. Kelompok-kelompok kaitan masalah berbasis kekerasan ekstrem ini. Mereka seolah-olah berjuang atas nama agama, berjihad. Tetapi isinya adalah kekerasan, bahkan membunuh orang. Nah, ini beda jihadnya versi para tokoh-tokoh pahlawan kita, tokoh agama kita. Intinya harus sangat berhati-hati dengan kata-kata red flag itu ya. Red flag, intoleransi, dan tadi kekerasan. Iya. Wah, intoleran, kekerasan ekstrim. Oke. Bahkan bukan hanya kekerasan dalam fisik ya, dalam bentuk kata-kata. Jadi itu juga harus diwaspadai. Itu bukan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Sebelum kita lanjut Pak, ada surprise. Kita mau puterin lagu favorit dari Pak Boy. Coba kita. Kira-kira lagu apa ya? Salam Indonesia Harmoni. Apa nih? Ya. Tim Marias. Kita sama-sama Tim Marias, Pak. Salam Indonesia Harmoni lagu saya. Oh, nanti lain kali kita puterin. Belum pernah dengar ya? Waduh, bisa nyesel kalau belum denger itu. Itulah lagu semangat persatuan Indonesia. Pak Boy, apa arti bertambah umur, tambah mature? Pak Boy tahun ini 58 tahun. Untuk Pak Boy beberapa kata menambah satu putaran lagi keliling matahari, itu apa maknanya? Maknanya ya hidup ini tidak ada yang abadi kan. Dulu kecil, remaja, muda, tua. Ya. Jadi suatu saat ya kita akan berakhir juga. Jadi harus berpikir ke depan. Future. Ya, future itu yang harus diantisipasi. Nah, kalau buat Pak Boy, apa saja yang udah di plan untuk di future? Udah terlihat kah kira-kira 1, 2, 3 tahun, 4 tahun? Seberapa pentingnya sih kita punya future outlook untuk diri kita sendiri? Iya, pertama yang future-nya kaitan masalah kita sebagai warga negara kan. Jadi sebagai warga negara tuh yang tentu ya semakin kita bertambah umur, semakin banyak effort kita mengajak orang untuk pada jalan kebaikan. Jadi kepada para senior, usia-usia yang sudah di atas 50 harus punya tanggung jawab terhadap yang lebih mudanya. Jadi siklusnya merasa penuh ya. Di saat kita sekarang tanggung jawabnya adalah gimana caranya kita bisa membangun, menciptakan yang muda-muda
bisa menatap hari depan lebih bagus dan kemudian siap mengawaki Indonesia emas kelak tahun 2045. Pak Boy, masukan yang luar biasa sekali. Mestinya itu menjadi mind filter buat kita semua, tidak hanya anak muda, tetapi semua seluruh bangsa Indonesia untuk lebih bersemangat bertoleransi. Pak Boy, it was so good catching up with you. Thank you for being so welcoming. Pak Boy, terima kasih banyak untuk waktunya. We hope to see you again in the studio real soon. And buddies, that was this episode of Buddy Talk with me, Kai Surya, at the National Counterterrorism Agency with the head Pak Boy Rafli Amar. Thank you so much for watching. Paul, back to you.